Ini adalah wawancara kerja paling sulit di dunia. Para peserta menerima lembar ujian mereka dan langsung terdiam. Semua kertas itu kosong. Tidak ada pertanyaan, tidak ada instruksi, tidak ada apapun. Semua orang kebingungan. Tetapi tak seorang pun berani berbicara. Sebelum ujian dimulai, penguji telah memberikan Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf mengganggu menonton. Manakah hewan yang paling disukai Nabi Muhammad? Tulis jawaban di komen ya. Yang tidak jawab berarti temannya setan. Dan semoga yang follow, like, dan share jadi orang kaya raya, punya rumah mewah, semua keinginan terkabulkan, dan sehat selalu ya, amin. Ikan sepat lomba maraton selamat, melanjutkan menonton. 3 aturan. 1. Jangan berbicara kepada penguji atau para penjaga. 2. Jangan meninggalkan ruangan. 3. Jangan memberi tanda apapun pada kertas ujian. Apakah ada pertanyaan? Semua orang hanya terdiam. Melanggar satu saja dari aturan tersebut berarti langsung didiskualifikasi. Dan dalam wawancara ini hanya ada satu jawaban yang benar. Semua peserta hanya menatap lembar kertas kosong itu, tidak tahu apa sebenarnya pertanyaannya. Jelas, pekerjaan dengan gaji 30 miliar per tahun ini tidak akan mudah didapat. Beberapa saat kemudian, Anna kehilangan kesabarannya. Ia mengira perusahaan meminta laporan mengenai perjalanan karirnya. Namun sebelum sempat menyelesaikan satu kalimat, penguji kembali masuk dan langsung mengusirnya dari ruangan. Anna telah melanggar aturan ketiga karena memberi tanda pada kertas ujian. Peserta lain segera meletakkan pena mereka. Saat semua orang masih kebingungan, Nick tiba-tiba tertawa. Ia menyadari adanya celah dalam aturan. Peraturan hanya melarang 3 hal. Mereka tidak boleh berbicara kepada penguji atau penjaga. Tetapi tidak ada aturan yang melarang mereka berbicara satu sama lain. Untuk membuktikannya, Nick menyapa Mark yang duduk di sebelahnya. Dan penjaga tetap tidak melakukan apapun. Melihat hal itu, peserta lain akhirnya berani berbicara. Mereka mulai berdiskusi mengapa lembar ujian itu kosong. Kemudian, Emily menduga kertas itu mungkin terbuat dari bahan khusus, sehingga pertanyaan tersembunyi hanya akan muncul di bawah cahaya tertentu. Mereka pun menyinari kertas dengan berbagai sumber cahaya, berharap tulisan tersembunyi akan terlihat. Namun, hasilnya tetap nihil. Lalu Markus berkata, mungkin cahaya biasa tidak cukup. Bisa jadi diperlukan sinar ultraviolet, inframerah, atau bahkan sinar X. Sayangnya, ruangan itu tidak memiliki peralatan seperti itu. Saat harapan mulai memudar, Lisa melihat lampu darurat yang terpasang di dinding. Nick segera menghancurkan lampu utama di dinding hingga ruangan menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, lampu darurat otomatis menyala. Semua orang kembali memeriksa kertas mereka. Tetap tidak ada perubahan. Mark kemudian berpikir, mungkin warna cahayanya yang salah. Benar saja, Rachel melihat ada satu tabung lampu lain di dinding yang belum menyala. Mengira itulah kuncinya, mereka menghancurkan lampu darurat tersebut. Seketika ruangan dipenuhi cahaya berwarna oranye. Namun setelah mencoba lagi, lembar-lembar kertas itu tetap kosong. Sementara itu, waktu yang tersisa tinggal 60 menit. Saat itulah mereka menyadari bahwa pria berkacamata belum pernah bangkit dari kursinya sejak ujian dimulai. Di luar dugaan, pria berkacamata itu hanya mengucapkan satu kalimat yang terdengar membingungkan. Lihatlah kenyataan dengan jelas. Tak seorang pun memahami maksud ucapannya. Padahal, tanpa mereka sadari, pria itu sebenarnya telah memberikan petunjuk yang mengarah pada rahasia di balik lembar ujian kosong tersebut. Menurutmu,